Bayangkan, sejenak seorang patih, bukan raja, berdiri di hadapan istana, dan bersumpah di hadapan para dewa. Ia bersumpah tidak akan menikmati kesenangan duniawi, tidak akan makan enak, tidak akan hidup tenang. Sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah satu panji, ini bukan sekadar janji kosong. Ini adalah Sumpah Palapa. Sebuah sumpah yang bukan cuma untayan kata, tapi api yang menyala, yang akan membakar sebuah kerajaan kecil menjadi legenda abadi, bernama Majapahit. Inilah kisah Gajah Mada, sang Mahapatih. Di bawah naungan Raja Hayam Wuruk yang bijaksana, Gajah Mada menjadi perwujudan ambisi Majapahit. Ia adalah otak di balik strategi perang, tangan yang mengayunkan pedang kekuasaan, armada Majapahit yang perkasa mengarungi lautan, menaklukkan pulau demi pulau, dari ujung Sumatera hingga ke Maluku. Kerajaan-kerajaan yang tadinya angkuh, kini menundukkan kepala, mengirim upeti, dan mengakui kebesaran Panji Gula Kelapa. Rakyat di ibu kota Trowulan bersorak-sorai. Majapahit bukan lagi sekadar nama, ia telah menjadi jantung dunia pada masanya. Perdagangan makmur, seni berkembang pesat, dan hukum ditegakkan dengan adil. Di setiap sudut Nusantara, nama Majapahit disebut dengan penuh hormat, sekaligus gentar. Tapi, di balik gemuruh sorak-sorai dan kilauan emas persembahan, coba perhatikan wajah sang patih. Wajah Gajah Mada yang dulu tegas penuh semangat, kini makin sering terlihat muram. Sumpah Palapa yang dulu menjadi bintang penunjuk arah, kini terasa seperti rantai yang membelenggu jiwanya. Semakin luas wilayah yang ditaklukkan, semakin sepi hatinya. Setiap kemenangan yang diraih, setiap penaklukan yang berhasil, justru terasa seperti sebuah kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Ia melihat peta Nusantara yang hampir seluruhnya berwarna merah Majapahit. Tapi yang ia rasakan bukanlah kepuasan, melainkan kekosongan yang dalam. Sumpahnya hampir terpenuhi, tapi mengapa hatinya terasa hampa? Ketika lautan di luar Nusantara akhirnya tenang di bawah kuasa Majapahit, justru badai paling mengerikan mulai bergemuruh dari dalam istana itu sendiri. Ironis, bukan? Kekuatan yang begitu besar, yang dibangun dengan darah dan sumpah, justru mulai menggerogoti dirinya dari dalam. Perang saudara meletus. Yang paling terkenal adalah tragedi Bubat, sebuah peristiwa kelam yang mencoreng citra sang patih. Pengkhianatan mulai merayap di lorong-lorong istana yang megah. Perebutan takhta di antara keluarga kerajaan menjadi bara dalam sekam, siap membakar segalanya. Gajah Mada, sang penyatu Nusantara, kini harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa musuh terbesarnya bukanlah kerajaan di seberang lautan, melainkan ambisi dan perpecahan di rumahnya sendiri. Dan inilah puncak dari segalanya. Sebuah twist takdir yang menyakitkan. Majapahit mencapai puncak kejayaannya, titik tertinggi yang pernah ada, lalu perlahan retak dan hancur. Bukan karena serangan dari luar, bukan karena invasi bangsa asing. Keruntuhan itu dimulai dari dalam. Karena terkadang, yang menghancurkan sebuah kejayaan bukanlah musuh yang terlihat, melainkan sebuah sumpah yang terlalu sempurna, sebuah ambisi yang terlalu besar untuk ditanggung oleh manusia. Gajah Mada berhasil menepati janjinya. Nusantara, dalam definisi saat itu, telah bersatu. Namun, ia juga harus membayar harga yang sangat mahal. Kedamaian jiwanya, dan mungkin juga awal dari perpecahan yang tak terhindarkan. Sejak saat itu, konsep Nusantara bersatu memang lahir. Namun ia lahir di atas luka dan tragedi yang tak akan pernah benar-benar sembuh sepenuhnya. Kisah Gajah Mada adalah pengingat abadi, bahwa di puncak kejayaan sekalipun, bayang-bayang kehancuran selalu mengintai. Seringkali datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus menjelajahi cerita-cerita luar biasa dari masa lalu bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.